Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizal. Saya bertempat tinggal di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Saya sudah 2 tahun menjadi guru di Sekolah Dasar Penang 3 dengan status guru tidak tetap. Sebelum mengajar di SDN Penang 3, saya mengajar di SD Negeri Lanas 3 selama kurang lebih 15 tahun. Saya pindah mengajar dari SDN Lanas 3 ke SDN Penang 3 karena di SDN Penang 3 kekurangan tenaga pendidik untuk mengajar dan mendidik siswa-siswi di sekolah tersebut. Sebelum saya pindah mengajar ke SDN Penang 3, saya dianjurkan melakukan survei lokasi terlebih dahulu oleh guru senior SDN Penang 3 karena aksesnya yang keluar masuk hutan, tanjakan dan turunan yang curam, dan harus menyeberangi sungai. Setelah melakukan survei 2 kali, saya memantapkan diri untuk mengajar SDN Penang 3 hingga saat ini. Terletak di pegunungan terluar Kecamatan Botolinggo di Kabupaten Bondowoso, SDN Penang 3 berbatasan dengan deretan gunung dan berbatasan dengan Desa Jirek di Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso. Sebagai salah satu sekolah dasar di bagian selatan pedalaman Desa Penang, meskipun letak SD Negeri Penang 3 terletak di pedalaman gunung bagian selatan Desa Penang, SD Negeri Penang 3 menjadi pilihan utama bagi anak-anak di sekitarnya. Sekolah ini memiliki sekitar 60 siswa yang berasal dari Dusun Petung dan Dusun Pancoran, Desa Penang, dengan fasilitas yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang yang difungsikan untuk kantor sekolah. SD Penang 3 mempunyai tenaga pendidik yakni 6 guru kelas dan 1 orang guru PJOK serta 1 orang guru pendidikan agama Islam. Setiap hari saya berkendara sejauh kurang lebih 30 km ke sekolah yang biasanya memakan waktu sekitar 2 jam. Namun pada musim hujan dengan kondisi jalan yang licin dan berlumpur, perjalanan menuju sekolah bisa ditempuh. Bahkan tak jarang bagi kami harus menginap di atas karena memang tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah karena hujan yang deras, dan bagi kami serasa tidak aman untuk melakukan perjalanan pulang. Sepanjang perjalanan saya melintasi hutan, perkebunan, serta tebing yang curam dan dalam, sehingga jarak tempuh saya menjadi lebih lama dibandingkan di jalan yang datar. Musim hujan adalah kendala terbesar saya saat menuju ke sekolah karena jalanan hutan penuh dengan tanah liat yang becek dan sangat licin. Kami para pejuang pendidikan di daerah terpencil di Desa Penang, sebelum sampai di sekolah kita berjuang dahulu melewati lumpur atau tanah merah yang becek dan bercampur tanah liat. Jika tidak berhati-hati maka motor yang saya kendari bisa terjatuh karena kebanyakan tanah adalah tanah merah bercampur tanah liat yang sangat licin, dan apabila jatuh tentu saja sulit untuk mendapatkan pertolongan di tengah hutan. Yang membuat kita semangat adalah semangat siswa-siswi anak didik kami di Desa Penang yang sangat antusias untuk bersekolah. Bagi kami para pejuang pendidikan, sepeda motor yang mati, entah ban bocor di tengah hutan, entah sepeda yang harus didorong ketika tanah licin, merupakan sebuah bagian kecil dari perjuangan kami di daerah terpencil dalam perjalanan. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap berdedikasi, karena saat para siswa-siswi menyambut kami dengan semangat
semua kengerian dan perjuangan yang kami alami seakan hilang seketika. Dalam perjalanan saya pulang dan pergi naik turun pegunungan dengan kondisi jalan yang sangat menegangkan, laju kendaraan tidak bisa cepat seperti kita melewati jalan yang datar karena medan jalan sangat sulit apalagi di waktu musim hujan. Saya tetap berusaha memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah saya meskipun situasi dan kondisi sekolah serta medan menuju sekolah yang kurang mendukung. Fasilitas yang kurang memadai tidak menjadi kendala untuk menerapkan implementasi kurikulum yang berlaku. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka yang membebaskan kita dalam berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Di sekolah kami beda dengan sekolah lain yang termasuk 3T. Sinyal internet yang susah membuat kami tidak maksimal mengakses platform PMM sehingga kesulitan mengakses semua fasilitas yang disediakan pemerintah di platform PMM tersebut. Beberapa bulan terakhir kami difasilitasi oleh awan penggerak untuk meningkatkan pengetahuan kami yang isinya tidak jauh beda dengan PMM. Selain belajar melalui awan penggerak, selama ini saya sering mengikuti pelatihan secara kelompok yang sering diadakan oleh gugus sekolah tingkat kecamatan, yakni Kecamatan Botolinggo, yang dikomandoi oleh guru yang sudah lebih paham masalah PMM. Akan tetapi saya juga sering mengikuti PMM secara mandiri saat saya di rumah. Selain medan yang menantang yang kami alami ialah fasilitas di sekolah yang kurang memadai. Tantangan lain yang saya alami ialah kondisi siswa yang susah diarahkan baik dalam proses pembelajaran maupun saat bersosial bersama teman-temannya di sekolah. Dari tantangan tersebut kami melakukan aksi yang pertama, penggunaan ruang kelas yang kreatif. Untuk meningkatkan pengalaman belajar, saya memanfaatkan ruang secara kreatif, misalnya mengubah pengaturan tempat duduk untuk mendorong diskusi kelompok dan interaksi antara siswa. Penggunaan area luar kelas seperti halaman sekolah juga dapat menjadi alternatif untuk mengadakan pembelajaran aktif seperti diskusi, permainan edukatif, atau kelas luar ruangan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Aksi yang kedua ialah pemanfaatan sumber daya yang ada. Kami mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada seperti buku dan alat peraga yang mungkin belum dimanfaatkan sepenuhnya. Saya membuat program pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan materi dari lingkungan sekitar seperti proyek lingkungan atau pengamatan alam. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tapi juga membantu siswa belajar bersosialisasi saat bekerja sama dalam aksi. Yang ketiga ialah kami melakukan kegiatan berbasis tim. Mengadakan kegiatan yang berfokus pada kerja sama tim di dalam kelas dapat membantu siswa belajar bersosialisasi, contohnya menyelenggarakan kompetisi internal seperti lomba cerdas cermat atau kegiatan diskusi. Dengan memberikan mereka peran dalam kelompok, siswa dapat belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Aksi yang keempat yang saya lakukan ialah peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah. Saya memberi kesempatan bagi siswa untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan sekolah, mengadakan forum atau teman rutin di mana siswa dapat menyampaikan ide dan pendapat mereka tentang kegiatan yang ingin dilakukan. Dengan cara ini, siswa merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas lingkungan sekolah mereka serta belajar berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya.